Selamat pagi. Kali ini kita belajar satu topik dalam fisika, yaitu vektor. Vektor ini sebenarnya sebutan untuk besaran-besaran fisika yang dalam pengukuran ataupun perhitungan matematis itu memiliki nilai dan memiliki arah. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari besaran-besaran fisika, ya. Dan besaran-besaran fisika itu kita bisa kelompokkan ke dalam dua kategori besar, ya. Ada yang besaran-besaran masuk skalar, ada yang besaran-besaran yang merupakan vektor, ya. Nah, besaran-besaran yang merupakan besaran skalar ini itu ditandai atau dinyatakan oleh besarnya saja, ya. Contohnya waktu, suhu, volume, laju, energi, dan lain-lain, ya. Jadi karena ini hanya memiliki besarnya saja atau memiliki nilai saja, maka besaran yang termasuk dalam besaran skalar ini tidak bergantung pada sistem koordinat, ya. Berbeda pada besaran vektor ini, ya. Tadi besaran skalar hanya memiliki nilainya saja atau besarnya saja, tetapi pada besaran vektor, ya, itu selain memiliki besar juga memiliki arah, ya. Contohnya ini kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, karena besaran ini, ya, memiliki nilai dan juga memiliki arah, maka otomatis itu tergantung pada sistem koordinat, ya. Sehingga biasanya dalam menganalisa vektor nanti biasanya dilukiskan di dalam bidang koordinat ini, ya, atau bidang kartesian, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, ya. Ya, dalam pembahasan kita pada slide berikutnya kita akan fokus mengenai besaran vektor. Jadi besaran skalar ini tidak memiliki kerumitan apa-apa dalam pembahasannya, ya. Sementara vektor karena dia memiliki besar dan arah, maka kita membutuhkan pembahasan dan analisa yang khusus, sehingga fokus kita nanti adalah pada besaran vektor. Kita lanjut. Ya, ini contoh besaran vektor, ya. Ada sebuah kendaraan atau mobil ada di posisi ini, ya, posisi kanan kita. Kemudian dia akan bergerak menuju ke arah kiri, ya, arah kiri sejauh 10 meter. Ini contoh saja, sejauh 10 meter. Nah, jadi mobil ini tadinya ada di sini, kemudian dia berpindah sampai ke sini, ya. Nah, ini ada dua hal yang kita lihat di situ, bahwa mobil ini menempuh lintasan ini sejauh 10 meter. Kemudian arahnya ke kiri, gitu, ya. Jadi kita simpulkan, ya, bahwa mobil ini berpindah dari kanan sejauh 10 meter ke arah kiri. Dan ini adalah contoh besaran vektor yang memiliki nilai dan juga memiliki arah, ya. Contoh lain, sebuah kelelawar yang terbang dari sini ke sana, ya. Lihat anak panahnya sejauh 15 meter, ya. Kalau kita gambarkan dalam bidang kartesian itu lebih mudah untuk menganalisanya. Nah, bidang koordinat X ini, kemudian koordinat Y-nya ke sana, ya. Lalu sudutnya 30 derajat. Jadi kelelawar ini, ya, dia startnya dari sini terbang ke arah sumbu X, ya, ke arah sumbu X. Namun arahnya itu sebesar 30 derajat, ya. Jadi nanti
nanti dalam penentuan arah di dalam vektor ini biasanya yang mewakili adalah sudutnya, ya. Ya, jadi kesimpulannya kelelawar ini bergerak 15 meter, ya, dengan arah 30 derajat dari sumbu X. Ya, ini contoh kedua dari besaran vektor. Ya, jadi ini definisi mengenai vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, ini contoh lain besaran vektor, ya. Seseorang bergerak dari titik awal ke titik akhir dengan menempuh jarak 20 meter ke arah kanan. Ini adalah perpindahan dan ini adalah besaran vektor. Kemudian kecepatan, ya, seekor anjing, ya, bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah kanan. Kemudian percepatan, ya, kecepatan adalah perubahan kecepatannya, ya, seekor kucing besar, ya, dia bergerak, ya, ke arah kanan dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya, ya, sebuah benda ditarik, ya, sebuah benda yang memiliki massa ditarik dengan gaya F yang memiliki besar M kali A, ya, arahnya ke sana dengan arah anak panah ini, ya. Kemudian momentum juga sama, punya besar M kali V dengan arah ke kanan, ya. Jadi itu contoh dari besaran-besaran vektor, ya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain, ya. Ya, untuk penggambaran dan penulisan atau notasi vektor, ya, biasanya ditulis dalam anak panah. Anak panah ini, panjang anak panah, ya, menunjukkan nilai atau besar dari vektor itu, besaran itu. Kemudian anak panah ini menunjukkan arahnya, ya. Nah, kita identifikasi dari simbol sebuah vektor yang berupa anak panah ini, ya. Jadi titik P kita sebut titik pangkal vektor. Sementara titik di sini titik Q kita sebut ujung vektor. Nah, kemudian anak panahnya itu menunjukkan arah vektor anak panah ini, ya. Sementara panjang vektor ini itu tidak lain adalah besar dari vektor. Ya, biasanya dalam penulisan vektor, nama vektor, ya, contohnya vektor A itu biasa ditulis huruf tebal atau huruf miring, kemudian di atas ada anak panah, atau huruf miring saja, ya. Ya. Lalu besarnya itu adalah harga mutlak. Jadi kalau di situ ada min vektor A, min itu menunjukkan arah, ya, sehingga besarnya, ya, tetap vektor A. Ini harga mutlak. Ya, untuk selanjutnya kita menggunakan huruf tebal, ya, dalam pembahasan ini. Berikut, nah ini kita katakan bahwa vektor itu sama apabila panjang dan arahnya sama, ya. Contoh vektor A dan vektor B memiliki arah yang sama dan besar yang sama. Nah, kita bilang dua vektor itu berbeda atau tidak sama apabila yang pertama arahnya ini berbeda, ya, walaupun besarnya sama. Atau yang kedua, besarnya yang tidak sama tapi arahnya sama, ya. Atau yang ketiga, besar dan arahnya berbeda, ya. Jadi kita katakan vektor itu berbeda apabila memenuhi tiga unsur ini, ya. Vektor ini kita bisa melakukan perhitungan atau operasi matematika yang kita kenal operasi matematika vektor, ya. Ada dua operasi matematika vektor secara garis besar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor atau selisih vektor. Kemudian yang kedua operasi perkalian, operasi
kali. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu operasi jumlah dan selisih vektor. Pada operasi ini ada 4 cara yang kita gunakan, yaitu jajar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Kita bahas yang pertama, jajar genjang. Ini jajar genjang. Contoh ada 2 vektor, vektor A dengan vektor B, ya, punya arah yang berbeda, juga besarnya kita katakanlah ini sama. Ya, bagaimana kalau kedua vektor ini kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama, jajaran genjang, ya. Jajaran genjang itu artinya apa? Kita melukis vektor seperti gambar jajar genjang, begitu ya. Nah, jadi vektor A kita gambar kembali ke sini, arahnya tidak boleh berubah, harus tetap sama arahnya. Vektor B juga kita lukis kembali, arahnya yang sama. Nah, dalam penulisan vektor, dalam penjumlahan vektor secara jajar genjang, yang diperhatikan di sini adalah bahwa titik pangkal vektor A dengan titik pangkal vektor B ini harus ketemu di satu titik, ya. Ketemunya di sini. Titik pangkal vektor A dan vektor B ketemu di sini. Kemudian kita membuat garis bantu atau bayangan dari vektor A, dan di sini bayangan dari vektor B, ya. Nah, akan kita lukis sebuah vektor baru dari pertemuan titik pangkal kedua vektor ini ke ujung sana, ya. Nah, ke ujung sini. Nah, vektor baru ini tidak lain adalah penjumlahan dari vektor A tambah vektor B. Ya, kalau selisih vektor A dan B atau A kurang B, ya, gambarnya seperti ini. Vektor A tetap, ya, min B, ya, A kurang B itu artinya min B kebalikan dari vektor B. Vektor B tadi arahnya ke sana, berarti kebalikannya arahnya ke sini, itu min B, ya. Sehingga sama seperti pada penjumlahan, kita lukis vektor baru, ya, besarnya adalah vektor resultan S A kurang B, ya. Nah, untuk menghitung berapa resultan atau berapa besar dari penjumlahan vektor ini, kita menggunakan rumus ini, ya. Jadi untuk penjumlahan, ya, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta, ya. Kalau pengurangan, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos theta, ya. Jadi yang bedanya adalah tandanya di sini saja, ya. Itu penjumlahan atau pengurangan vektor dengan jajaran genjang. Ya, masih ada tambahan untuk ini, pengurangan atau penjumlahan secara jajaran genjang. Kalau vektor A dan B itu searah, ya, artinya apa? Di situ tidak ada sudut yang terbentuk, ya, searah, tidak ada sudut 0 derajat, gitu, ya. Maka resultannya adalah A tambah B. Kalau vektor A dan B itu berlawanan arah, itu artinya sudut yang terbentuk 180 derajat, ya. Itu artinya bahwa resultannya itu adalah A min B, ya. Nah, kalau itu tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat, resultannya adalah 0, ya. Nah, cara yang kedua dalam penjumlahan atau pengurangan vektor yaitu dengan cara segitiga. Contohnya, kedua vektor ini kita jumlahkan, ya. Kita lukis vektor A, kita lukis kembali vektor A, kemudian vektor B ujungnya, pangkalnya itu ketemu ujung vektor A, seperti ini, ya. Jadi vektor A ujungnya bersambungan dengan pangkal vektor B, ini, ya. Nah, vektor baru kita lukis mulai dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Nah, ini adalah vektor baru hasil penjumlahan A dan B. Itu.
Kalau selisihnya berarti A min B, berarti min B, vektor B ini kita lukis kebalikannya ke arah sini ya, ke arah sini. Sehingga resultanya adalah kita tarik garis dari ujung vektor pertama ke ujung vektor dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor B kedua ini ya, itu. Ya, kemudian cara poligon atau segi banyak, apabila lebih dari dua vektor kita bisa menggunakan cara ini ya. Vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Bagaimana kita menjumlahkannya? Ya, kita melukis kembali vektor A. Ujung di vektor A kita sambung dengan pangkal vektor B ya. Jadi pangkal vektor B di sini. Kemudian di ujung vektor B kita sambung dengan pangkal vektor C, begitu seterusnya. Nah, hasil penjumlahannya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor pertama yaitu vektor A menuju ujung vektor terakhir yaitu vektor D. Nah, jadi gambar anak panah ini adalah hasil penjumlahan dari keempat vektor ini ya, vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Ya. Ya, cara yang keempat adalah uraian. Artinya, sebuah vektor kita lukis di dalam bidang koordinat kartesian ini ya, X, Y, Z. Contohnya ini adalah vektor A. Nah, vektor A ini kita akan uraikan ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z. Uraian vektor itu ya akan menghasilkan vektor baru yang kita kenal sebagai komponen vektor. Komponen vektor ke arah sumbu X kita beri nama A1. Besarnya adalah satu satuan ke arah sumbu X. Kita simbolkan I. Sehingga komponen vektor A terhadap sumbu X itu adalah vektor A1I. Begitu juga vektor A diuraikan ke sumbu Y ya, akan memiliki komponen vektor yang kita namai A2 dengan besarnya satu satuan, di sini kita simbolkan J ya. Jadi vektor itu adalah vektor A2J. Begitu juga vektor ini memiliki komponen terhadap sumbu Z ya, ini gambarnya ya. A3 dengan besar satu satuan K ya. Jadi vektor A ini yang diproyeksikan terhadap ketiga sumbu ini yang memiliki besar satu satuan ke arah sumbu X, Y, dan Z itu adalah komponen vektor ini. Jadi vektor A, satu buah vektor ini memiliki komponen vektor. Ya, ini contoh lain dari penguraian vektor. Ada dua vektor ya, yang dilukiskan dalam bidang kartesian X dan Y ya. Langkah pertama untuk mengurai vektor A ini adalah menggambarkan uraian vektor A terhadap sumbu X. Dan ini adalah komponen dari vektor A. Kita namai AX. Besarnya satu satuan arah X yaitu I ya. Jadi komponen vektor A terhadap sumbu X itu adalah AXI. Terhadap sumbu Y itu adalah AIJ. Begitu juga untuk vektor B, kita uraikan terhadap sumbu X yaitu BX dengan besar satu satuan I. Jadi di sini ditulis BXI. Kemudian terhadap sumbu Y
yaitu vektor BY dengan besarnya satu satuan J, BYJ. Nah, masing-masing besar dari komponen-komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, masing-masing nilainya adalah ini ya. Untuk AX ini besarnya adalah besar vektor ini dikali sudut ini, cos theta di sini ya sudutnya. Kemudian AY, besar A ini, vektor A ini dikali sin theta. Kemudian komponen vektor B terhadap sumbu X ya, besarnya adalah besar sudut ini besar vektor ini dikali dengan cos theta. Kemudian terhadap sumbu Y B sin theta ya. Setelah menguraikan kedua vektor ini terhadap sumbunya masing-masing, diperolehlah vektor komponen yang di arah sumbu X ya, yaitu Rx AX tambah BX. Kemudian vektor ke arah sumbu Y yaitu AY tambah BY. Nah, resultan dari kedua vektor ini, vektor A dan vektor B, adalah akar dari Rx ini dikuadratkan tambah Ry dikuadratkan. Jadi ini adalah rumus Pythagoras ya. Nah, untuk untuk mengetahui arahnya, maka kita menggunakan persamaan ini. Tangen theta sama dengan Ry dibagi Rx. Ya, kalau Anda menggunakan kalkulator bisa menggunakan formula ini ya. Untuk mencari sudutnya, R tangen Ry per Rx. Ya. Itu pembahasan mengenai penjumlahan atau pengolahan vektor dengan cara menguraikan dalam bidang koordinat kartesian. Ya, ini adalah contoh yang menggunakan penguraian vektor. Jadi di dalam bidang koordinat kartesian XY ini terdapat 3 vektor, yaitu F1 besarnya 4 Newton, vektor yang kedua besarnya 6 Newton, ya, vektor yang ketiga besarnya 10 Newton. Jadi masing-masing vektor ini harus diuraikan menjadi komponen vektor ke arah sumbu masing-masing ya. Ya. Jadi vektor F1 yang memiliki 4 Newton ini kita uraikan dulu ke sumbu X positif ya, X positif. Ya, besarnya adalah 4 dikali cos 37 ya. Kemudian kita uraikan terhadap sumbu Y memiliki komponen vektor yang besarnya 4 sin 37. Ya, begitu juga untuk vektor F2 yang besarnya 6 Newton. Kita uraikan ke sumbu X negatif, besarnya adalah 6 cos 53 derajat terhadap sumbu Y 6 sin 53 derajat. Kemudian vektor F3 yang besarnya 10n ini tidak memiliki sudut ya, tidak membentuk sudut. Dia hanya memiliki satu nilai yang arahnya ke sumbu Y negatif. Nah, setelah kita menguraikan masing-masing vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita merangkumnya dalam sebuah tabel ya. Untuk vektor F1 ya, jumlah vektor yang terurai ke sumbu X positif atau X negatif, yaitu ini 4 cos 37 ini ya, nilainya 3,2. Kemudian ke X negatif 6 cos 53 nilainya min 3,6. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan dengan
vektor ini ya, atau berada dalam X negatif. Vektor yang ketiga tidak terurai ke sumbu X ya, karena memang tidak ada, sehingga di sini 0. Kita pindah ke vektor komponen vektor yang ada di sumbu Y ini. Ada 6 sin 53 derajat, ada 4 sin 37 derajat, kemudian ada 10 Newton. Nah, ini keduanya menuju ke Y positif ya, satu arah, berarti ini kita jumlahkan, kemudian dikurangi dengan 10 Newton, seperti ini ya. Nah, untuk resultan komponen vektor ke arah sumbu X ini hasilnya min 0,4, ke arah sumbu Y itu min 2,8. Nah, kedua resultan vektor yang arah sumbu X dan sumbu Y kita masukkan dalam rumus Pythagoras ya. Nah, diperoleh 2,83 Newton. Jadi besar dari jumlah ketiga vektor ini sebesar 2,83 Newton. Arahnya adalah Fy dibagi Fx ya, ini min 2,8 bagi min 0,4 sama dengan 7. Jadi arc tan 7 itu sama dengan 81,86 derajat ya. Kalau kita gambar kurang lebih ada di sekitar sini ya, sudut 81 terhadap sumbu X ya, kurang lebih arahnya ke sana ya. Ya, berikut kita bahas pada operasi matematika vektor yang kedua, yaitu perkalian. Nah, pada perkalian ini tidak seperti perkalian biasa ya. Ini kita lanjut di video berikutnya.